Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang baik ini dan pada kesempatan yang baik. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehingga menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan tuntunannya hingga yaumul qiyamah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Dan alhamdulillah di hadapan kita semua sudah ada fotokopian dari tafsir surat Al-Ghasyiyah yang insyaallah akan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan pemahaman kepada kita semua tentang makna dan kandungan dari surat Al-Ghasyiyah. Kemudian kita bisa mengambil pelajaran dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Ghasyiyah yang kemarin sudah kita mulai sedikit tentang surat Al-Ghasyiyah merupakan salah satu surat Makkiyah sebagaimana kita ketahui, dan pembahasannya adalah tentang yaumul qiyamah, tentang kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Kita akan baca dari awal kembali karena kemarin fotokopinya belum ada. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Kita akan baca dari awal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hal ataka haditsul ghasyiyah. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, hadhihi suratu aidan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil jum'i wal a'yadi kama taqaddama fi suratil a'la. Surat ini juga dahulu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Jumat. Di dalam salat Jumat kebanyakan atau keseringan atau ayat yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat Jumat wal a'yad, dan salat-salat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kama taqaddama fi suratil a'la, sebagaimana telah lalu dalam surat A'la ini, karena biasanya dibahas mulai dari depan. Kalau kita mulai dari belakang, jadi kita belum sampai tafsir surat Al-A'la. Yaqulullahu subhanahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah. Bukankah telah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Bukankah sampai, apakah telah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah?
Kata penulis rahimahullah, hal wasala ila ilmika wa nama ilaihi al hadithu an yaumil qiyamati wa anin nar. Apakah telah sampai kepada ilmumu, atau apakah ilmunya sudah sampai kepadamu tentang yaumul qiyamah? Al-ghasyiyah adalah yaumul qiyamah, wa anin nar, dan tentang neraka. Kemarin kita sebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah ada 3 pendapat para ulama, dan kebanyakan ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah adalah hari kiamat, yaumul qiyamah. Sebagian yang lain ada yang mengatakan ismun min asma'in nar, salah satu nama neraka. Kemudian yang lain, ulama yang lain ada yang mengatakan al-ghasyiyah itu adalah penduduk neraka. Dan ketiga makna ini masuk dalam kejadian yaumul qiyamah. Kalau kita gabungkan bisa masuk dalam makna yaumul qiyamah dan seluruh kejadian yang ada di dalamnya. Dan juga ayat yang berikutnya juga bisa menjelaskan ketiga-tiganya. Ayat yang berikutnya, wujuhu yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah, dan seterusnya, itu bisa menjelaskan kejadian hari kiamat, juga menjelaskan neraka, dan juga menjelaskan keadaan penduduk neraka. Jadi sebenarnya 3 makna ini tidak bertentangan karena masih berkaitan satu dengan yang lain. Namun kembali lagi bahwa mayoritas ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-ghasyiyah adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat al-ghasyiyah ini dengan pertanyaan. Hal tadi, apakah telah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Kata Syekh rahimahullah, wal gharadu min al-istifhami at-tanbih. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk tanbih ala aidhami yaumil qiyamah, untuk mengambil perhatian, untuk mencari perhatian, supaya orang yang disampaikan kepadanya tentang yaumul qiyamah ini mengetahui betapa pentingnya dan agungnya yaumul qiyamah. Jadi pertanyaan ini dilontarkan untuk menarik perhatian, supaya orang yang mendengar mengetahui bahwa yang akan disampaikan setelah ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, yaitu tentang yaumul qiyamah. Wa 'idhami ma fihi wan nar wa shiddatiha, dan betapa agungnya, betapa besarnya apa yang terjadi di dalam yaumul qiyamah, serta neraka dan kerasnya api neraka. Jadi pertanyaan yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ataka haditsul ghasyiyah, supaya orang-orang perhatian, supaya orang-orang mendengarkan, karena yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat penting, sehingga orang sudah siap, akalnya sudah siap
jiwanya untuk mendengarkan dan fokus dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa illam yakunil haditsu 'anil ghashiyati qad wasalak faha huwal haditsu anha wa ha hiya akhbaruha. Kata beliau, apabila berita tentang al-ghashiyah belum sampai kepadamu, dan memang betul bahwa berita tentang rincian kejadian hari kiamat belum diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga belum diketahui oleh orang-orang musyrikin pada saat itu, karena ayat ini turun di Mekah ketika awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Tahukah kalian apa itu al-ghashiyah? Nah, kalau belum tahu, maka ini faha huwal haditsu anha, maka ini beritanya. Wa hiya akhbaruha, dan ini kabar tentangnya. Artinya perhatian mereka sudah tersedot, perhatian mereka sudah terfokuskan untuk mendengarkan apapun yang Allah sampaikan tentang hari kiamat. Wa minal ulama'i man yaqul, dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hal huna bima'na qad, bahwa kata hal yang sering kita artikan apakah di dalam ayat ini bermakna qad. Qad itu artinya telah, sungguh telah. Fal makna, maka makna dari ayat tersebut qad ataka haditsul ghashiyah, qad ataka haditsul ghashiyah, sungguh telah sampai kepadamu berita tentang al-ghashiyah, sungguh telah sampai kepadamu berita tentang al-ghashiyah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya adalah secara umum telah sampai kepada Nabi bahwa yaumul qiyamah itu ada dan akan terjadi. Baru kemudian Allah tambahkan rinciannya, wa ha huwa wa ha hiya masyahiduhu. Nah, kamu sudah pernah dengar tentang yaumul qiyamah, maka inilah kejadian-kejadian yang ada di dalamnya. Jadi dua makna ini tidak bertentangan, karena kedua-duanya bisa menarik perhatian orang yang diajak bicara supaya memfokuskan diri untuk mendengarkan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang hari kiamat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kita sebutkan bahwa yaumul qiyamah yang dimaksud adalah al-ghashiyah, yang dimaksud adalah yaumul qiyamah. Dan secara makna secara bahasa, al-ghashiyah mengandung makna meliputi dan menyeluruh. Jadi kata al-ghashiyah dalam bahasa Arab itu meliputi atau mengandung makna meliputi dan menyeluruh. Maksudnya, kalau kita artikan atau kita katakan bahwa al-ghashiyah itu adalah hari kiamat, maka maksudnya adalah kejadian pada hari kiamat akan menimpa semua manusia.
kejadian hari kiamat akan menimpa semua manusia, akan dirasakan oleh semua manusia. Maka siapapun manusia itu, dia akan merasakan kejadian pada hari kiamat. Ini makna dari al-ghasyiyah. Karena apa? Mengandung makna meliputi dan menyeluruh. Kejadian pada hari kiamat akan dirasakan dan didapati oleh setiap umat manusia, dari awal sampai akhir. Manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir pada hari kiamat, manusia terakhir sebelum terjadinya hari kiamat. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kejadian pada hari kiamat ini akan menimpa setiap manusia yang hidup di dunia ini. Kalau kita berbicara tentang yaumul qiyamah, maka maksudnya bukan hanya kejadian awal hancurnya dunia. Kalau itu betul, itu adalah awal dari terjadinya hari kiamat, hancurnya dunia. Kalau kehancuran dunia, hancurnya langit, runtuhnya langit, kemudian terangkatnya gunung-gunung dan seterusnya, ada gempa yang sangat keras goncangannya, itu semua adalah kejadian awal dari yaumul qiyamah. Kalau itu memang hanya dialami oleh sebagian umat manusia, yang dikatakan dalam hadis syirarul khalq, seburuk-buruk makhluk, atau syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Karena pada saat itu hanya tersisa orang-orang kafir. Orang-orang mukmin meskipun kecil keimanannya, semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diutusnya angin. Berhembuslah angin yang mencabut nyawa setiap mukmin. Kemudian hanya tersisa orang-orang kafir dan tidak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah terjadi awal dari yaumul qiyamah, yaitu kehancuran dunia. Adapun yaumul qiyamah secara umum, kalau kita berbicara tentang yaumul qiyamah, adalah semua kejadian yang terjadi setelah itu, dimulai dari hancurnya dunia, kemudian kejadian yang akan dialami oleh manusia seluruhnya pada saat itu, dari kebangkitan, kemudian dikumpulkan di mahsyar, kemudian ada timbangan amal dan seterusnya, sampai orang itu dimasukkan dalam surga atau neraka. Itulah yang dimaksud dengan yaumul qiyamah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat bahwa setiap manusia itu akan mengalami penderitaan atau mengalami kejadian yaumul qiyamah. Maksudnya adalah semua rangkaian yang terjadi, dari mulai hancurnya dunia sampai orang itu nanti akan dimasukkan surga atau neraka. Secara umum, karena kalau dirinci ya ada sebagian yang mengalami, ada yang tidak. Karena kan nasib orang berbeda-beda. Nasib orang di akhirat nanti berbeda-beda sesuai dengan amalnya di dunia. Kita berikan contoh beberapa, di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura.
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulla insanin, dan setiap manusia, kulla insan, setiap manusia, artinya semua manusia, yang mukmin maupun yang kafir, yang tua maupun yang muda, laki-laki maupun perempuan, semuanya, yang kaya maupun yang miskin. Kulla insan, setiap manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alzamnahu ta'irahu fi unuqi, akan kami kalungkan di lehernya catatan amalnya. Setiap manusia akan kami kalungkan di lehernya catatan amal perbuatannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan akan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti akan kami keluarkan untuknya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kitaban yalqahu mansyura, sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Terbuka, bisa dibaca, bisa dilihat. Dan ini keadaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Sebuah kitab yang dihadapkan di hadapannya, diberikan kepadanya, ada yang menerima dengan tangan kanan dan ada yang menerimanya dengan tangan kiri, sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Insyiqaq. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah itu, Iqra kitabak, Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah catatan amal perbuatanmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, maka cukup pada hari ini dirimu sendiri sebagai penghitung. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah pada hari ini dirimu sebagai hasiba, penghitung untuk dirimu sendiri. Kata para ulama, maksudnya adalah orang itu nggak butuh lagi orang lain untuk membantu dia menghitung amal perbuatannya, karena semuanya sudah tercatat, semuanya sudah tertulis di kitab tersebut, dari A sampai Z, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya sudah ada. Maka masing-masing orang itu sudah bisa melihat, bisa menghitung apa yang selama ini di dunia dia kerjakan. Sehingga manusia pada hari itu mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi kata mereka, kata manusia pada hari itu, buku apa ini? Ma li hadzal kitab, buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sedikit pun yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya tercatat di dalamnya. Enggak ada sedikit pun, secuil pun perbuatan manusia yang dilakukan di dunia kecuali semuanya tertulis dan tercatat di dalam kitab tersebut. Dan kejadian ini akan dialami oleh setiap manusia. Makanya hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah yang akan menimpa seluruh umat manusia. Semua kejadian-kejadian pada hari itu akan menimpa seluruh umat manusia. Ini contoh yang pertama. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 93 sampai 95. Surat Maryam 93, 94 dan 95. Ini ayat yang juga menunjukkan kepada kita tentang makna al-ghasyiyah, tentang makna bahwa hari kiamat
kejadian pada hari kiamat itu menyeluruh, artinya akan dirasakan dan dihadapi oleh setiap manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Maryam, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Setiap manusia yang ada di langit dan di bumi, setiap makhluk yang ada di langit dan di bumi, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Setiap makhluk yang ada di langit berarti para malaikat, wal ardi dan juga makhluk yang ada di bumi, manusia dan jin, illa atir rahmani abda, kecuali mereka semua akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat abda, sebagai hamba. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba pada hari kiamat. Apapun kedudukannya di dunia, entah dia presiden, pejabat, orang kaya, komandan, jenderal dan lain sebagainya, sampai orang yang paling bawah di lapisan masyarakat, mereka akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sama sebagai seorang hamba. Illa atir rahmani abda, mereka datang dalam keadaan yang sama, yaitu sebagai seorang hamba, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ahsahum wa addahum adda. Ayat berikutnya 94, wa qad ahsahum wa addahum adda, dan semuanya sudah dihitung dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua amal perbuatannya. Jadi setiap manusia itu datang sebagai seorang hamba dan semuanya sudah ditulis dan dicatat semua perbuatannya. Tidak ada satupun yang selamat, tidak ada satupun yang tidak mendapatkan catatan amal perbuatan. Semuanya sudah tertulis. Yang lebih mengerikan lagi, kemudian Allah mengatakan, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini ayat ke-95. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semuanya akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala farda, sendirian. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kejadian yang tidak bisa kita hindari nanti pada hari kiamat. Datang sebagai seorang hamba dengan catatan amal perbuatan yang sudah dikumpulkan, dan sendirian, datang sendirian. Orang yang di dunia mungkin punya banyak kawan, punya banyak anak buah, punya banyak prajurit dan lain sebagainya, punya keluarga, bahkan semuanya akan datang farda, sendiri, dan akan menanggung semua perbuatannya sendiri. Di dunia orang bisa minta bantuan, orang bisa melemparkan kesalahannya kepada orang lain, asalkan punya uang, semua urusan beres. Tapi di akhirat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap orang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri-sendiri, betul-betul sendirian, dan gak ada yang bisa dia mintai bantuan. Karena apa? Masing-masing orang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Abasa,
yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari ketika seseorang itu pergi meninggalkan saudaranya, dia tidak peduli kepada saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia juga tidak peduli dengan bapak ibunya, dia tinggalkan. Wa sahibatihi wa bani, dan juga istrinya serta anak-anaknya semuanya dia tinggalkan. Dia tidak pedulikan pada hari itu. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena setiap manusia pada hari itu sedang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Saking pentingnya urusan yang dia hadapi sampai dia lupa dengan semua orang. Setiap orang seperti itu, tidak ada yang ingat dengan orang lain. Karena apa? Karena sedang menghadapi ketakutan yang luar biasa, sedang menghadapi kepentingan yang sangat besar. Karena ini berkaitan dengan nasibnya, apakah dia surga atau akan dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Ini yang Allah sebutkan dalam surat Abasa ini, kata para ulama, ini urutannya dimulai dari orang yang dekat sampai orang yang terdekat. Yang pertama adalah saudaranya, yafirul mar'u min akhi, dia tinggalkan saudaranya. Saudara itu orang yang sangat dekat. Yang lebih dekat lagi adalah wa ummihi wa abi, bapak ibunya. Bapak ibu lebih dekat daripada saudara. Dan yang lebih dekat dari bapak ibunya adalah wasahibatihi wa bani, istrinya. Lebih dekat dari istrinya bani, anaknya. Jadi dimulai dari yang dekat sampai yang paling dekat. Nah, kalau mereka saja orang-orang yang terdekat dengan kita atau dengan manusia, setiap manusia ditinggalkan dan tidak dipikirkannya pada hari itu, apalagi orang yang lain, apalagi orang yang tidak ada hubungan dekat dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa hari itu tidak ada siapapun yang bisa menolong dan membantu kita dalam urusan ini, karena masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatannya masing-masing. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda wa qad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan ini kejadian yang akan menimpa seluruh umat manusia. Karena Allah mengatakan in kullu man fis samawati, semua yang ada di langit dan di bumi. Dan masih banyak ayat yang lain yang menjelaskan bahwa kejadian hari kiamat itu akan menimpa seluruh umat manusia. Dan itu adalah makna dari al-ghasyiyah. Hari kiamat sebagai hari yang akan menimpa seluruh umat manusia. Al-ghasyiyah, menyeluruh. Kemudian kita lanjutkan kembali ayat yang berikutnya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ini Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan sebagian dari kejadian yang ada pada hari kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu khashi'ah, tunduk terhina. Wajah-wajah pada hari itu khasyi'atun, tertunduk dengan penuh rasa hina. Kata Asy-Syaikh hafizahullah taala, wujuhul kuffari wal usati wal mujrimin.
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah wajah-wajah orang-orang kafir, wujuhul kuffar, wajahnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun mereka, apapun agamanya, karena agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya Islam. Maka selain orang Islam yang beriman Allah sebagai sesembahan yang hak dan beriman bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka selain itu mereka adalah orang-orang kafir, wujuhul kuffar wal usad, dan juga orang-orang ahli maksiat. Al-usad, mereka adalah orang-orang yang di dunia hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Wal mujrimin, dan orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, orang-orang kafir, ahli maksiat, dan orang-orang jahat. Fi hadzal yaumi dzalilatun muhanah, wajah-wajah mereka pada hari ini, yaitu hari kiamat, dzalilatun muhanah, hina dan muhanah itu artinya sama dengan dzalilah, ya, merasa rendah dan merasa hina. Wajah-wajah mereka tertunduk penuh dengan kehinaan. Fal ghasyiyatu qad ghasyiyatuhum, karena al-ghasyiyah, maksudnya adalah hari kiamat, kejadian pada hari kiamat itu qad ghasyiyatuhum bil ahwali wa anwa'il kurubi wal bala, karena kejadian pada hari kiamat itu telah meliputi mereka, menimpa mereka semua, bil ahwal, dengan rasa ketakutan-ketakutan, wa anwa'il kurubi wal bala, dan berbagai macam penderitaan serta musibah. Dari kejadian-kejadian yang menakutkan, kemudian penderitaan-penderitaan serta musibah pada hari itu telah menimpa mereka, sehingga mereka tertunduk dan penuh dengan kehinaan. Wa aidon narun taghsha wujuhal kuffar bil lafhi fil wujuh wasyuwal, dan juga mereka, wajah-wajah mereka hina karena api neraka telah menutup wajah-wajah orang-orang kafir, karena neraka membakar mereka, bilafhi, dengan membakar atau menghanguskan wajah mereka, wasyuwad, dan juga nyala api neraka itu memberengus atau membakar mereka semua. Jadi mereka khasyiyah, wujuh yaumaidin khasyiyah, mereka semua khasyiyah, tertunduk, hina. Yang pertama karena mereka merasakan penderitaan dan ketakutan yang luar biasa pada hari kiamat, dan juga karena mereka dibakar dan dihanguskan oleh api neraka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taghsha wujuhahumun nar, wa taghsha wujuhahum an-nar, dan wajah-wajah mereka ditutup, diliputi dengan api neraka, dibakar dan dihanguskan oleh api neraka. Wa kama qala lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash, dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, bagi mereka di neraka jahanam karpet atau alas dari neraka, dan atasnya adalah selimutnya yang menutup mereka juga dari neraka jahanam. Ini makna, termasuk makna ghasyiyah juga, meliputi mereka, artinya alas karpet yang di bawah mereka, yang mereka pijak itu dari neraka jahanam, kemudian atap yang menutup mereka juga berasal dari neraka jahanam.
Kemudian juga kata beliau, atharul ma'asi wadh-dhunubi wasyirki wal jaraim qad ghasyiyatil wujuha wa ghattatha. Bekas-bekas kemaksiatan, atharul ma'asi, bekas-bekas atau tanda-tanda bekas kemaksiatan, wadh-dhunub dan dosa-dosa, wasyirki wal jaraim, bekas-bekas kesyirikan dan seluruh perbuatan jahat mereka, qad ghasyiyatil wujuh, telah menutupi wajah mereka. Di athar atau bekas dari kemaksiatan, dosa, kesyirikan, kekufuran yang mereka lakukan di dunia, semuanya akan menutupi wajah mereka. Wa kadzalika ghasyiyat tilkal wujuhan nar, dan demikian pula wajah itu diliputi oleh neraka. Hadhil wujuh allati lam takhsha lillahi fid dunya. Nah, wajah-wajah inilah wajah-wajah yang di dunia mereka tidak pernah khusyuk. Wajah-wajah inilah wajah-wajah orang-orang kafir dan orang-orang mujrimin serta pelaku maksiat. Mereka itulah orang-orang yang di dunia tidak pernah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tudhallu wa tankasiru yaumal qiyamah. Mereka akan dihinakan pada hari kiamat. Mereka akan tertunduk pada hari kiamat dalam kondisi menyesali semua apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Wallahu taala a'lam bishawab. Inilah makna dari wujuhun yaumaidin khasyi'ah, yaitu orang-orang kafir. Mereka semuanya tertunduk dengan kehinaan karena menghadapi penderitaan pada hari kiamat, karena dibakar oleh api neraka dan semua penderitaan dan kesulitan yang mereka hadapi pada hari itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.